berlimpah-limpah. Karena itu mari kita bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah pembalas. Dia lambat untuk menghukum, tetapi cepat untuk memberkati. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semua, baik-baik saja. Dari Tawar, apa kabar? Semangat. Haleluya. Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan, Matius pasal 24 ayat 38 sampai dengan 44. Kita baca, saya terlebih dahulu, kemudian kita bergantian. Matius 24 ayat 37 dan 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana air bah untuk makan dan minum, kawin dan menikah sampai kepada batu masuk ke dalam harta. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Mari kita baca. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Haleluya. Ibu bapak sudah kepengen ke surga? Ibu bapak sudah ingin Tuhan itu cepat datang? Haleluya. Kita lah yang mempercepat hari kedatangan Tuhan dengan cara kita hidup menuruti firman-Nya. Dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita mempercepat hari kedatangannya dengan melakukan apa yang dikehendakinya. Hari kedatangan Tuhan adalah saat yang kita nanti-nantikan, yang sangat kita rindukan, karena di sana kita akan menerima upah, menerima kemuliaan, menerima berkat yang tersimpan di surga. Petrus katakan bahwa berkat yang disediakan di surga bagi kita itu tidak dapat binasa, tidak dapat lain, tidak dapat cemar. Berarti berkat itu bukan berkat kaleng-kaleng. Amin. Bukan
kaleng-kaleng. Semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini masih bisa jemaat, bisa hilang, bisa binasa. Tetapi berkat yang masih akan kita terima di sorga nanti luar biasa, melebihi dari semua yang pernah kita lihat, dari semua yang pernah kita miliki di bumi ini. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk merebutnya. Karena Timotius juga berkata, apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Haleluya. Rebut. Jadi kita harus merebut. Ibu bapak bisa bayangkan bagaimana orang yang berebutan. Coba kita bayangkan bagaimana orang berebutan mendapat sembako, injak-injakan, sikut-sikutan. Seperti kalau saya dulu mengingat waktu berebut mendapat jatah minyak tanah. Waktu minyak tanah sulit. Ibu bapak pernah mengalaminya? Berebut minyak tanah? Ya kan? Seru kan? Seru. Jadi hidup yang itu harus kita rebut. Kalau kita tidak mau merebutnya, kita akan menyesal nanti. Mungkin sekarang orang tidak mau merebut karena tidak enak bagi daging. Karena tidak enak bagi daging, maka kita orang gila, kata orang Jawa kan, tak suka. Tapi nanti kita menyesal. Nah di sini ibu bapak, pada hari kedatangan Yesus kedua kalinya, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba, seperti pada zaman Nuh, orang hidup sesuka hatinya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka makan, mereka minum, mereka kawin, mereka mengawinkan, mereka melakukan segala aktivitas mereka berjalan lancar tanpa rintangan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Sebenarnya mereka bukannya tidak tahu, tetapi mereka tidak mau tahu. 2 Petrus 3 ayat 5, mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 5. Dalam 2 Petrus 3 ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kenapa saya katakan orang-orang pada zaman Nuh itu tidak mau tahu akan bencana yang akan menimpa bumi? Sebenarnya mereka tidak mau tahu, padahal mereka tahu karena di sana ada Nuh. Nuh di sana ada telah mengingatkan mereka. Nuh berkhotbah selama hampir 100 tahun sambil dia mendirikan bahtera, membangun bahtera. Dia juga mengaku-akui jorma asa mula tu dibata, tapi mereka tidak mau tahu. Ibu bapak berapa tahun tahu? Ibu bapak tahu berapa tahun Nuh bahtera?
sihir pembantu sihir pansona diputari mampu dari semua tolong berpikir berapa tahun depan. Ada yang bilang 120 tahun, ada yang bilang 100 tahun. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, tidak sampai 100 tahun. Walaupun ada orang bilang 120 tahun, dikatakan di sana umur manusia hanya 120 tahun saja, maka aku akan begini-begini. Jadi mereka mengutip Nuh membangun bahtera selama 120 tahun. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, kita hitung umur Nuh, umur dia memperanakan Sem, dan umur dia keluar dari bahtera. Nuh berumur 500 tahun ketika dia memperanakan 3 anak laki-laki. 500 tahun. Tuhan berfirman kepada Nuh supaya dibangun bahtera, tidak ditulis umur Nuh berapa pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu Nuh sudah beranak, tapi belum punya cucu, belum punya peromain, belum ditulis. Tetapi waktu itu Nuh berumur 500 tahun ketika dia punya anak 3. Dan kemudian beberapa tahun kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh supaya membangun bahtera. Dan air bah turun ke bumi setelah Nuh berumur 600 tahun. Berarti paling lama 100 tahun. Nuh keluar dari bahtera pada waktu Sem berumur 98 tahun. Ketika itu, setelah 98 tahun umur Sem, keluarlah mereka dari bahtera. 2 tahun kemudian Sem sudah punya anak yang bernama Arphaxad. 2 tahun setelah air bah. Waktu itu Sem beranak. Kayak kambing aja ya. Sewaktu itu Sem punya anak ketika dia umur 100 tahun, 2 tahun setelah air bah. Berarti dia keluar dari air bah umur 98 tahun. Jadi dapat diduga bahtera dibangun umur Nuh. Jadi dapat diduga bahtera dibangun selama 98 tahun. Dikurangi ya, si Sem menikah tahun berapa? Ya kan? Waktu si Sem menikah, umur Nuh mungkin sudah 520 tahun. Jadi pembangunan bahtera itu adalah tidak lewat 100 tahun. Amin. Jadi selama 100 tahun Nuh membangun bahtera. Nuh ini adalah keturunan Allah. Dia adalah generasi ke-10 dari Adam. Kalau silsilah Tuhan Yesus, generasi pertama adalah Adam. Yang dicatat ya, yang dicatat. Setelah itu Adam memperanakkan Set. Set memperanakkan Enos. Enos memperanakkan Kenan. Ada di sini bernama si Kenan. Kemudian Kenan memperanakkan Mahalaleel. Mahalaleel memperanakkan Yared. Yared memperanakkan Henok. Henok memperanakkan Metusalah. Metusalah lah manusia yang terpanjang umurnya 969 tahun. Kemudian Metusalah memperanakkan Lamek. Kemudian Lamek memperanakkan Nuh. Tidak perlu saya sambung lagi sampai generasi 20 cukup di situ ya. Jadi Nuh itu ketika dia membangun bahtera, dia juga mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia juga punya Namboru, punya bapak tua, punya adik, dan punya Ito.
Karena Lamek itu memperanakan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di samping Nuh. Tetapi semua tidak ada yang menghiraukan ajakan Nuh. Waktu itu dalam Kejadian pasal 6, bumi telah rusak dan semua manusia berlaku jahat di bumi. Sampai firman Tuhan menyatakan, hatiku pilu. Tuhan hatinya pilu melihat tingkah laku manusia pada waktu itu. Maka Tuhan pun merancang sebuah malapetaka bagi mereka. Tuhan tidak tahan lagi menahan sakit hatinya kepada manusia. Tidak ada yang mau mendengarkan firman. Tidak ada yang mau peduli dengan Nuh hambanya. Walaupun Nuh hampir 100 tahun berkhotbah untuk mereka, memberitakan firman dan mengajak mereka kembali kepada Allah, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Mungkin pada waktu itu yang penuh tiap hari adalah bar, kafe, dan tempat-tempat hiburan. Di mana-mana mungkin terdengar lagu-lagu ASB, Mr. Loba-Loba, Bom-Bom Bastik, Bom-Bom Bastik. Tapi di gereja Sinu bernyanyi, Duriyaho Dumateho, Duriyaho Dumateho, 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 Manapiti Duriyaho. Amin. Sinu terus menyanyi seperti itu. Dan dia ke sama gurunya, sama guru. Duriyaho Dumateho. Come on. Yo, come on. Berpikirlah Duriyaho. Ada yang bisa bikin presiden berbau? Presiden berbau lebih keren ya. Tapi sekarang objek sudah sakit ya Pak. Memang dia gembala dia, gembala di Italia. Sakit dia, lebih dia. Amin. Mereka tidak peduli. Jadi begitulah yang zaman ini. Begitulah hal kedatangan anak manusia ketika semua orang tidak peduli dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka sibuk cari makan, cari minum. Mereka sibuk berpesta, mengawinkan dan menikahkan. Itu bukannya kita dilarang makan minum, bukannya kita dilarang cari makan cari minum, kita tidak dilarang menikahkan anak, bahkan kita tidak dilarang menikah saja menurut Alkitab. Tetapi jangan lupa firman Tuhan. Amin. Jangan lupa, Nuh juga menikahkan anak kok. Nuh juga menikahkan Sem, menikahkan Ham, menikahkan Japet. Dia juga makan, dia juga minum, tetapi dia taat kepada firman Tuhan. Ibu bapak boleh cari uang, boleh kerja, silakan berpesta, silakan
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kasihi Dia. Haleluya. Dunia ini hanya sementara. Ketika semua aman, tiba-tiba datanglah Anak Manusia. Nanti pada saat Tuhan datang, dunia ini aman. Ya, dunia ini aman. Karena apa? Antikris membuat dunia ini aman. Karena mereka menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai komunikasi, internet, komputer, semua ilmu, termasuk uang, mereka semua menguasai. Maka ketika dunia kocar-kacir, kesulitan ekonomi, ketika negara-negara kesulitan ekonomi, mereka kasih bantuan. Karena mereka sudah mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan dana yang sangat banyak untuk mendanai dunia, sehingga dunia akan percaya dan bergantung kepada mereka. Ketika dunia semua bergantung kepada mereka, mereka harus memberi tanda. Mereka harus menawarkan diri supaya mereka menyembah mereka. Jangan lagi menyembah Yesus. Jadi semua dunia aman pada waktu ini. Oleh karena itu kita jangan bersandar kepada kekayaan kita. Jangan bersandar kepada pekerjaan kita. Jangan bersandar kepada pangkat. Semakin kita terkenal Ibu Bapak, semakin kita dekat kepada Antikris. Kenapa saya katakan demikian? Semakin kita terkenal, semakin kita dibutuhkan di dunia ini, semakin kita naik. Lalu dunia membutuhkan kita, dan dunia akan menawarkan promosi-promosi yang hebat dan uang yang banyak kepada kita. Kita terima, kita bergelimang dengan harta, bergelimang dengan gelar dan pujian. Tetapi lama-kelamaan dunia dikuasai oleh mereka. Dengan terpaksa kita harus ikut mereka. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak akan bergantung kepada harta itu, tidak bergantung kepada pekerjaan itu. Kita akan bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan dari tangan antikris. Amin. Tetapi ketika kita hanya bergantung kepada harta, kita hanya melekat kepada apa yang kita miliki di dunia ini, sehingga kita tidak bisa melepaskan segala yang kita miliki, walaupun kita harus menyangkal iman, sehingga kita harus menerima tanda binatang itu, maka habis kita menyesal tiada berguna. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan. Amin. Boleh cari makan, boleh bekerja, boleh melakukan berbagai-bagai kehidupan di dalam dunia ini, tetapi jangan pernah seperti orang-orang pada zaman Nuh yang tidak mau tahu, yang sengaja tidak mau tahu kepada firman Tuhan. Walaupun Nuh mengingatkan mereka, tapi mereka tidak peduli. Cukup lama Ibu Bapak, 100 tahun itu bukan singkat, lama dia membangun bahtera itu. Jadi lama membangun itu Alkitabiah. Makanya gereja kita tidak tahu lama selesai. Amin. Alkitabiah itu lama, 100 tahun. Gereja kita baru 4 bulan. 1 tahun belum. Jadi jangan putus asa. Itu Alkitabiah. Karena apa? Karena
dibantu oleh Metusalah. Karena pada waktu itu Metusalah masih hidup ketika bah terbangun. Tetapi ketika air bah mau turun, Metusalah sudah mati. Semua bisa dihitung. Itulah yang terjadi, Ibu Bapak. Juga terjadi sekarang, dan juga sudah pernah terjadi pada zaman bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel tidak mau beribadah. Mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Mereka tidak mau berhenti pada hari yang ketujuh. Maka Tuhan marah. Tuhan pun akhirnya marah dan akhirnya memisahkan mereka dari Yerusalem. Tuhan akhirnya kepaling tanggung. Sapala kau nasaboro ho beribadah indah Tuhani. Kupisahkan kau dari rumahku, dari Yerusalem 70 tahun. Supaya engkau rindu beribadah. Maka sekarang kau kupisahkan dari rumahku. Kubuang 70 tahun ke ibadah. Karena berapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Kitab Yeremia 25. Yeremia 25. Tolong dibaca saja Yeremia 25 ayat 2. Ayo. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem katanya. Terus. Dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Amin. Dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ada Pak, tolong teruskan lagi. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Tidak ada yang mendengarkan dan memperhatikannya. Maka hukumannya ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, Ayat 9. sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Haleluya. Inilah tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan nabi, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka mereka dibuang 70 tahun. Apa yang mereka tidak mau dengarkan? Mereka telah lalai beribadah. Itu saja perintah Tuhan dari kita, beribadah. Ya itu keinginan Tuhan. Dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak kita tinggikan karena dia telah memberikan kita kehidupan, memberikan matahari, bulan dan bintang, memberikan udara. Kita tiap bulan dapat listrik,
Itu hanya malam hari kan? Pak Simbolon pernah bilang sama saya, dan aku juga Tuhan berbeda. Dibayar uang matanya hari, tak boleh membayar dari mana? Sadar bahwa Pak Simbolon benar. Coba kita kalau tak bayar matanya hari om, dia sudah bayar di sini. Kalau listrik di pameran taruh tak bayar. Itu yang ngos-ngosan kita. Apalagi kalau matanya hari bisa tak bayar. Beribadah adalah membalas kasih Tuhan. Dan untuk beribadah kita harus berkorban, supaya kita tidak menjadi korban. Berkorban hidup. Haleluya. Berkorban semampu kita. Makanya kita harus berdoa supaya Tuhan memberi rezeki, supaya ada yang kita korbankan untuk memuliakan Tuhan. Bangsa Israel kaya, mereka dilimpahi Tuhan dengan hasil bumi yang besar. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan pun membuang mereka. Tidak diizinkan lagi mereka tinggal di Yerusalem. Tidak beribadah lagi di negeri orang. Sampai mereka rindu beribadah. Tuhan membuang mereka supaya mereka rindu beribadah. Saudaraku, kesulitan di dalam hidup kita hendaknya membuat kita sadar supaya kita rindu beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan justru kesulitan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 137 orang Israel ini rindu beribadah kepada Tuhan di negeri Babel. Mereka akhirnya hidup di sana. Orang-orang di sana mengejek mereka. Kamu orang-orang Ibrania, gimana sih cara kamu memuji Tuhan? Kamu tepuk tangan memuji Tuhan, kamu nyanyi memuji Tuhannya. Berarti kamu kecapean. Coba dong, bikin dong katanya. Bikin dong di sini di Babel ini, kamu mau lihat kamu gimana cara beribadah. Mereka diejek, lalu mereka menangis. Mereka menangis dan ingin pulang untuk beribadah. Mazmur 137. Saya baca. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandrusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Amin. Akhirnya mereka rindu. Kalau tadi mereka tidak rindu, mereka cuek dengan para nabi, mereka tidak peduli. Tapi Tuhan membuat mereka supaya mereka rindu. Dan di Babel mereka diejek dan disiksa. Akhirnya mereka rindu untuk beribadah di Yerusalem. Amin. Ibu Bapak, Ibu Bapak selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Jangan curiga dulu kalian. Sudah berbeda sama mobil yang kelahi. Jangan Ibu Bapak. Bukan.
Kami para pendeta berusaha untuk membawa kalian ke surga. Apa pernah saya suruh kalian membayang-bayangkan mobil, membayang-bayangkan rumah mewah, supaya kalian punya rumah mewah? Tidak kan? Tetapi saya ajak kalian membayangkan kerajaan surga. Amin. Bukan mobil, bukan harta dunia, bukan supaya persembahan banyak. Ya kalaupun persembahan banyak, kita nikmati bersama. Kita pakai untuk fasilitas gereja, untuk makan minum dan lain sebagainya. Bukan untuk keuntungan sepihak, tetapi supaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi milik kita seluruhnya. Bahkan di dunia ini pun kita akan ditolong selalu oleh Tuhan. Amin. Ditolong. Percaya ibu bapak, kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan, benar-benar cinta Tuhan, Tuhan tidak akan melupakan kita. Setelah bangsa Israel ini di Babel, mereka disiksa, kan jelas di sana, orang-orang yang menyiksa kita, menyuruh kita menyanyi di negeri mereka, menyanyi nyanyian Tuhan di negeri mereka. Orang-orang Babel bilang, baik juga, aku boleh kamu banget kaca budi, malam-malam kamu berhenti memuji Tuhan. Toh, itu untuk sedang bagi hamil. Bertobat kamu biasa mendidikan. Iya bapak. Toh, itu untuk saya juga hamil. Diejek mereka di Babel. Karena apa? Karena selama di Israel 70 tahun yang lalu mereka tidak suka menyanyi. Mereka tidak mau memuji Tuhan. Akhirnya di negeri orang mereka dipaksa untuk menyanyi, memuji Tuhan dengan ejekan. Maka akhirnya mereka menangis. Mereka pun menangis dan mereka berkata, "Oh Yerusalem, Yerusalem, aku rindu padamu. Kaulah puncak sukacitaku. Keringlah tangan kananku bila aku melupakan kau." Seperti tadi kita bernyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana, darah merah Tuhanku, datanglah aku masuk sana. Ketika itu mereka bernyanyi, "Bawa aku ke Yerusalem kembali Tuhan. Aku akan beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh." Maka pulanglah mereka. Ketika Raja Kores hatinya dijamah oleh Tuhan dan memerintahkan bait Allah di Yerusalem dibangun kembali. Berangkatlah Ezra diutus Raja Kores membangun bait Allah. Kemudian berangkat lagi rombongan yang berikutnya, Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ketika mereka membangun bait Allah dan tembok itu, mereka menghadapi tantangan yang sangat berat. Tantangannya bukan dari bangsa lain, tetapi dari bangsa sendiri, yaitu orang-orang Israel yang lain yang sudah dihasut. Mereka berusaha menghalangi Nehemia, berusaha menghalangi Ezra. Mereka mengadakan perlawanan sampai Nehemia tangan kanannya memegang sendok semen,
tangan kirinya memegang pedang. Ketika musuh datang menyerang, mereka bisa terus bekerja, tapi mereka juga bisa mengadakan perlawanan. Kecintaan bangsa itu membangun tembok dan berhala berapi-api supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Persoalan berat mereka hadapi, mereka dihalang-halangi, tetapi mereka berdoa dan berpuasa. Akhirnya tembok dan berhala pun selesai dibangun. Saudaraku, jangan kita menjadi penghalang untuk orang beribadah. Amin. Ingatlah Raja Firaun yang kerjanya hanya menghalang-halangi orang Israel supaya jangan beribadah kepada Tuhan. Musa sudah katakan, kami harus beribadah. Tuhan perintahkan kepada kami beribadah. Izinkan kami beribadah. Tapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu? Sehingga aku harus mendengarnya untuk membiarkan kamu pergi beribadah. Tidak kenal aku Tuhan. Kamu minta beribadah karena kau pemalas. Sekarang kulipat gandakan pekerjaanmu. Buat beribadah. Jumlahnya harus lebih banyak, tapi bahan-bahannya cari sendiri. Kalau kau tidak bisa mengerjakannya, kubunuh kau. Haleluya. Lalu kau terkata orang Israel mencari jerami, membuat batu bara. Bekerja menumpuk, tetapi hasil harus banyak, tetapi bahan-bahan tidak ada. Akhirnya mereka sengsara, kocar kacir. Tidak sempat lagi mereka memuji Tuhan, karena sudah kocar kacir mencari bahan-bahannya. Itulah iblis yang selalu menghalang-halangi kita beribadah. Dia membuat banyak kebutuhan kita, dia membuat banyak keinginan kita, sehingga kita bakal kacir memenuhinya sampai kita lupa beribadah. Tak pernah habis kebutuhan kita. Oleh karena iblis yang selalu mengacaukan kita supaya kita lalai beribadah. Tetapi Tuhan menghukum Raja Firaun. Orang yang menghalangi orang beribadah akan dihukum oleh Tuhan dengan tulah. Amin. Tulah. 10 tulah Tuhan lemparkan kepada Firaun karena kau menghalangi umatku beribadah. Amin. Jadi ingatkan orang-orang itu, jangan menghalangi teman-temannya beribadah. Nanti dia kena tulah. Haleluya. Amin. Kita harus mendukung orang beribadah supaya kita mendapat berkat. Haleluya. Lalu pulanglah orang Israel ke Yerusalem dan kita lihatlah bagaimana kecintaan hati mereka kepada Tuhan. Mereka berubah. Mari kita lihat Nehemia. Ini perlu kita baca ini. Perlu sekali. Saya sengaja untuk membacakan ini. Inilah perubahan yang dimiliki oleh mereka. Setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, tahan berdiri di hadapan Tuhan, bahkan saat mendengarkan firman Tuhan mereka menangis. Nehemia 8 ayat 3. Ya, sahabat saya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin.
Dari pagi sampai tengah hari mereka berdiri mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Luar biasa tahan mereka. Sekarang mereka sudah kapok, sudah bertobat mereka. Mereka rindu untuk menikmati kata demi kata dari firman Tuhan. Tahan berdiri setengah hari. Kita duduk. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Itu setelah apa? Setelah dibuang. Setelah dibuang ke air. Ayat 7. Saya baca lagi ayat 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Jadi jangan malu mengangkat tangan. Itu adalah Alkitabiah. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat 9 sampai 10. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang menghadap orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis. Menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Luar biasa. Haleluya. Wow. Ya doa orang tangis macam bimen. Ya doa kamu tangis membeli hati Tuhan dan perasaan yang posona. Haleluya. Ini mereka menangis padahal hanya dibacakan kitab Taurat. Membosankan pun sampai setengah hari membaca terus baca kitab Taurat. Apa rupanya ini kitab Taurat? Di samping kelima perintah itu banyak peraturan besar berbakaran, peraturan sel, peraturan hari raya pondok daun, hari raya masa raya, apa lagi buah bungaran. Itu aja dibacakan seperti yang dibacakan oleh Musa. Beginilah begini dibacakan terus. Ketika mereka mendengar kalimat-kalimat kitab Taurat itu, mereka menangis, air mata pun keluar. Mereka menangis menyembah Tuhan. Padahal di sana tidak ada firman Tuhan itu dicampur dengan lawak-lawak, tidak ada. Sekarang ini nggak tren kalau khotbah tidak dicampur dengan lawak-lawak. Ya kan? Itu yang keren, itu yang dicari, itu yang booming, itu yang viral. Yang murni orang nggak suka, karena itu Allah sudah katakan bahwa orang akan memalingkan telinganya dari ajaran yang benar, tetapi mereka akan memasang telinganya untuk cerita-cerita isapan jempol. Itu sudah dikenali, jangan kita sampai ikut seperti itu. Kita harus seperti orang Israel yang hanya merindukan firman yang murni. Haleluya. Ibu bapak menangis. Mungkin dalam hidup kita menangis, tetapi kita tidak pernah menangis merindukan firman Tuhan. Tidak pernah menangis. Dalam kitab Wahyu Yohanes menangis. Ya, dalam kitab Wahyu Yohanes menangis ketika tidak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab yang ada di tangan malaikat itu. Tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab yang ada di tangan malaikat itu. Lalu menangislah Yohanes. Setelah dia menangis,
itu berkata, jangan menangis. Sebab singa dari suku Yehuda, dialah yang layak membuka gulungan kitab itu. Gulungan kitab itu adalah rahasia firman Allah yang harus dibukakan untuk menjadikan mata kita. Oleh karena itu menangis, memohon kepada Tuhan pembukaan rahasia firman. Jangan kita hanya menangis melulu meminta uang kepada Tuhan. Jangan hanya menangis kepada Tuhan meminta makanan, meminta fasilitas, menangis meminta kesuksesan, tapi tidak pernah menangis meminta firman Tuhan itu dibuka di tengah-tengah jemaat. Sebab bukan makanan minuman kebutuhan utama kita ibu bapak, tetapi firman Tuhan. Haleluya. Bukankah langit dan bumi diciptakan dengan firman? Maka apapun yang tidak ada di dalam diri kita, yang belum ada di rumah tangga kita, firman Tuhan sanggup mengadakannya kalau kita memiliki firman dan mencintai firman itu. Rindukanlah firman. Haleluya. Orang Israel menangis. Mereka tidak mau lagi melupakan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita hari-hari ini menghadapi situasi yang semakin sulit di dalam dunia ini. Jangan lupa Tuhan. Tetaplah sedia beribadah. Haleluya. Firman Tuhan ini masih berlanjut, belum selesai sebenarnya. Tetapi kita sudah saja sampai di sini. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita menyanyi. Ku yakin saat kau berfirman. Ku